Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya di edisi kedua ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah pertanahan. Karena ini masih edisi-edisi di awal untuk menjawab pertanyaan, jadi bebas saja pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan jawab. Tulis di kolom komentar ya seperti ini. Pertanyaan ini saya ketemukan di Threads. Kebetulan bersinggungan dengan kantor pertanahan yang ada di seputar Nusa Tenggara Barat. Jadinya saya akan mencoba untuk menjawabnya. Ini pertanyaannya dasar, sederhana, namun memang membutuhkan jawaban yang nilai memiliki aspek kepastian. Itu yang paling penting. Pertanyaan sederhana dari sebuah akun. Izin bertanya, kenapa ya balik nama tanah di sebuah kantor pertanahan di Nusa Tenggara Barat prosesnya lama? Padahal udah pakai notaris nih, udah 1 tahun nggak ada progres. Nah, ini saya captur pertanyaannya, buramkan untuk akunnya siapa. Tapi di sini juga ada yang menjawab menarik sih dari akun yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Coba langsung aja tanya ke notarisnya, berapa nomor berkasnya. Di BPN itu punya aplikasi nih, namanya Sentuh Tanahku. Ini aplikasi Tanahku kebetulan yang di screenshot. Atau enggak, sampaikan aja keluhannya ke akun atau platform resmi di kabupaten setempat. Boleh. Tapi mungkin kalau akun bupati setempat ini mungkin terlalu jauh ya, terlalu luas. Insya Allah juga di kantor pertanahan akan menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, di sini kan ada poin yang paling penting itu, dia sudah 1 tahun ini ngurus balik nama. Itu untuk proses balik nama itu sudah sangat lama sekali kalau 1 tahun. Padahal udah pakai notaris. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu jawaban yang akan saya sampaikan dan mungkin saya highlight ya istilahnya. Jawaban yang paling penting itu, apapun jenisnya, urusannya, kalau bersentuhan dengan kantor pertanahan, layanan kantor pertanahan, yang paling utama Anda pegang dan Anda punya, Anda ketahui itu adalah 2 dokumen saja. Yang pertama itu surat perintah store-nya, SPS, ini contohnya. Terus yang kedua itu tanda terima dokumennya. Kedua dokumen ini sangat penting karena dokumen ini akan menggambarkan benar nggak sudah diurus. Benar nggak sudah ada proses dan sampai mana progresnya. Karena tanpa ada 2 dokumen ini, kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Biasanya kan berkembang ya. Pertanyaannya nanti akan berkembang menjadi kenapa lama, prosesnya berapa lama sih, waktunya berapa hari. Tapi kita fokus ke pertanyaan ini dengan jawaban yang sederhana seperti ini. Pertama, jika Anda mempercayakan pengurusan sertifikat, seperti ini contohnya balik nama, ke seseorang yang Anda kuasakan, contohnya ke PPAT, ke notaris, atau pihak ketiga siapapun itu, wajib bagi Anda itu untuk tahu formil dan materialnya. Kalau sebenarnya secara sederhananya ini, surat menyurat administrasinya ketika ngurus itu harus Anda tahu sedetail mungkin. Kalau balik nama itu Anda perlu juga melihat tentang akte jual belinya, pajaknya, pajak penjual maupun pembelinya, boleh Anda mengetahui seperti itu, dan isi-isi apa yang tersantum dalam akte jual belinya. Itu yang paling utama. Yang kedua, setelah diinformasikan oleh si penerima kuasa atau yang mengurus sertifikat ini, hal yang paling penting yang perlu Anda tanyakan adalah mana bukti pendaftaran. Saya highlight ya, mana bukti pendaftaran berupa SPS dan TTD tadi, surat perintah store dan tanda terima dokumennya. Karena di dokumen ini ada namanya nomor berkas. Nah, contohnya ini nomor berkas ya. Nah, nomor berkas ini Anda bisa lacak di aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti di aplikasi Sentuh Tanahku tersebut ada bagian menu cari berkas. Anda klik di sana, Anda terus entry nomor berkas yang ada di TTD dan SPS tersebut. Nanti akan ketahuan ini posisinya di mana, sedang proses apa. Nah, apalagi kalau jual beli dengan kondisinya sertifikat elektronik,
itu tidak akan memakan waktu 1 minggu lebih, tidak mungkin 5 hari kerja lah maksimal. Kalau elektronik, kalau yang masih konvensional atau manual mungkin akan membutuhkan waktu untuk alih media, tapi itu semuanya dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke layanan informasi di loket-loket kantor pertanahan. Itu yang paling penting ya. Jadi buat Anda semua, kasih tahu nih rekan-rekan, bapak, ibu, keluarga, kerabat, handai tolan yang dimana saja berada, ketika mereka sedang terlibat urusan sertifikat tanah, baik peralihan hak, pendaftaran pertama kali, peningkatan perubahan hak, dan sebagainya, mohon ditanyakan apakah sudah menerima SPS dan TTD dari orang yang menguruskannya. Lebih bijak lagi kalau Anda ngurus sendiri, Anda lebih tahu prosesnya, itu yang paling penting. Ya, karena dengan bukti tadi Anda dapat melacak di mana posisi berkas tersebut, dan yang paling penting Anda bisa melacak beneran nggak diurusin. Itu yang penting. Oke, cukup ini dulu. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di kolom komentar YouTube tuh yang kita habiskan ya. Karena ini ada lumayan, ada ratusan pertanyaan juga. Nanti Anda juga yang lain yang mau bertanya juga di sini bisa langsung diketik di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.